Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyifah di Berita Terkini Lampung. Kami akan menghadirkan berita terkini dan terupdate untuk Anda dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama, pasca kenaikan tarif penyeberangan Bakauheni Merak, supir truk merugi 100.000. Kenaikan harga tarif penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni sampai dengan Merak mulai diberlakukan mulai Sabtu 1 Oktober 2022 kemarin. Kenaikan harga tarif penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni Merak ini berlaku untuk semua jenis muatan kendaraan, penumpang, ataupun pejalan kaki. Pengemudi mengeluhkan tingginya kenaikan tarif penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni Merak karena selisihnya sampai ratusan ribu. Kenaikan tersebut berlaku di dermaga reguler maupun di dermaga eksekutif. Dari pantauan tribunlampung.co.id di Tol Legend di dermaga eksekutif terpantau normal usai pemberlakuan kenaikan tarif penyeberangan. Begitupun dengan kondisi di loket penumpang, pejalan kaki di dermaga eksekutif dan dermaga reguler. Di Pelabuhan Bakauheni Minggu terlihat normal, tidak terlihat antrian penumpang yang signifikan. Salah satu supir angkutan bernama Arianto mengatakan sebaiknya penyesuaian tarif disesuaikan dengan harga BBM saat ini. Sejumlah supir kendaraan juga merasa kebingungan sebab menurut mereka kurangnya sosialisasi terkait penyesuaian tarif penyeberangan di Pelabuhan Merak Bakauheni. Lalu salah satu penumpang pejalan kaki Rini juga mengatakan dirinya mengaku kaget dengan adanya penyesuaian tarif penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni Merak. Berdasarkan dari keputusan Menteri Perhubungan nomor 184 tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 172 tahun 2022, yaitu tentang tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan kelas ekonomi lintas antar provinsi dan juga lintas antar negara. Berita selanjutnya, warga Bandar Lampung sering membuang sampah di sungai, petugas kewalahan. Tenaga kebersihan di Bandar Lampung mengeluhkan penumpukan sampah yang berada di aliran sungai daerah setempat. Akibat dari mereka harus bekerja ekstra untuk membersihkan aliran sungai dari sampah. Hal ini membuat Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung yang bertugas sebagai tukang sapu jalanan untuk area Teluk Betung Utara pada Senin kewalahan. Terlebih terus untuk Suryanto, ia adalah seorang tukang sapu yang tak jarang mengambil sampah di aliran sungai yang ia lakukan secara mandiri dengan tangan dan juga alat seadanya. Namun yang lebih dikeluhkan menurutnya adalah kebiasaan masyarakat yang membuang sampah di aliran sungai dan juga drainase itu sendiri. Karena itu Suryanto dan beberapa rekannya sangat berharap agar masyarakat tak membuang sampah di tempat yang tepat. Diketahui pula sampah kerap ditemukan penumpukan di area muara Sungai Waibalau, Bandar Lampung. Adapun juga sampah yang terapung umumnya merupakan sampah yang berasal dari aktivitas harian masyarakat seperti plastik, botol, dan semacamnya. Berita selanjutnya, Adrainus, pemuda Metro Lampung menjuarai juara 3 festival layang-layang tingkat nasional di Jawa Timur. Adrainus Christian Colin Ignatius, pemuda asal Metro Lampung, berhasil menjuarai festival layang-layang tingkat nasional di Jawa Timur. Festival layang-layang tingkat nasional di Jawa Timur ini diselenggarakan oleh Tali Kamak Kite yang diikuti 1.800 peserta, termasuk Adrianus Christian Colin Ignatius dari Metro Lampung. Adrainus, pemuda asal Metro ini berhasil menjadi juara 3 dengan kategori layang-layang naga.
Ia mengatakan perlombaan tingkat nasional tersebut diikuti oleh pemenang perlombaan layang-layang tingkat provinsi dari juara 1 sampai dengan 10. Pada perlombaan tingkat nasional tersebut, Atrainus membawa 2 jenis layang-layang untuk diperlombakan. Selain berhasil menjadi juara 3, dirinya juga mendapatkan penghargaan lainnya. Pada saat akan menerbangkan layang-layang, dirinya tak bisa menerbangkan sendiri, sehingga dirinya dibantu oleh pihak panitia. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tempat wisata di Lampung, seramnya rumah hantu RS Kartika bikin spot jantung. Suatu tempat wisata di Lampung membagi penggemar hiburan adrenalin. Rumah hantu Lampung bangsal 13 Rumah Sakit Kartika. Ini merupakan wahana yang patut dicoba karena rumah hantu tempat wisata di Lampung ini mengusung konsep suasana Rumah Sakit RS Kartika di Bandar Lampung yang sudah lama tutup karena mitos angkernya. Suasana mencekam tempat wisata di Lampung ini diiringi suara jeritan dan juga rintih tangisan, semakin memperkuat kesan horor di rumah hantu yang mengusung konsep rumah sakit di Bandar Lampung ini. Rumah hantu Lampung bangsal 13 Rumah Sakit Kartika ini sendiri berlokasi di lantai dasar Mall Central Plaza Bandar Lampung. Kreator JKT-GO, Ellen, mengatakan jika wahana rumah hantu ini merupakan hasil kerjasama antara media JKT-GO dengan Rumah Hantu Indonesia. Ellen pun menjelaskan pihaknya menggunakan tema bangsal 13 RS Kartika. Menurutnya, pihak memilih tema rumah sakit karena telah melakukan riset sebelumnya. Ellen juga mengatakan jika peran hantu yang diterapkan menyesuaikan dengan tema yang kita gunakan. Untuk jam pengunjung, Ellen mengatakan rumah hantu Lampung bangsal 13 ini dibuka setiap hari. Salah satu pengunjung, Nila, yang juga mengungkapkan pengalaman setelah memasuki wahana rumah hantu bangsal 13 RS Kartika. Berita selanjutnya. Warga antusias amati bulan dengan teleskop di ITERA di Waihalim, Bandar Lampung. Observatorium Astronomi ITERA Lampung menyediakan teleskop yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengamati benda langit. Teleskop milik Observatorium Astronomi ITERA Lampung itu ditempatkan di Pekor Waihalim, Bandar Lampung pada Sabtu, 1 Oktober 2022. Masyarakat pun terlihat antusias mengamati benda langit dari teleskop yang disediakan Observatorium Astronomi ITERA Lampung. Berdasarkan pantauan di lokasi, masyarakat dapat melihat bulan yang saat itu berbentuk sabit. Aktivitas pengamatan bulan dan juga benda langit lainnya ini dimulai pukul 17.30 dan warga yang berdatangan silih berganti ke lokasi pengamatan. Mereka yang datang berbagai usia mulai dari anak-anak hingga dewasa. Mereka pun kemudian mencoba melakukan pengamatan dengan teleskop yang disediakan oleh Observatorium Astronomi ITERA Lampung itu. Kepala Oil Hakim Malasan mengatakan pengamatan bulan ini dibuka untuk umum. Ini bertujuan untuk mengenalkan bulan kepada masyarakat. Berita selanjutnya, Gri launching Persop showroom AC terlengkap di Lampung. Gri meluncurkan Persop CV Sarana Air Cool Showroom Air Conditioner terlengkap di Lampung yang berada di Jalan Urip Sumarjo nomor 89 Bandar Lampung. Branch Manager PT Gri Electric Appliances Indonesia Cabang Lampung, Martin, menjelaskan,
Grand opening Gree Print Shop ini mencerminkan keseriusan dan juga keprofesionalismean perusahaan dalam memperluas pasar di Lampung. Melalui pembelian produk Gree ini, customer diberikan jaminan atau garansi yang tidak dimiliki kompetitor. Di 5 tahun bebas biaya ini termasuk pemberian jaminan untuk penggantian atau isi freon AC, cuci AC, penggantian spare part, jasa kerja, dan biaya transportasi pun free alias gratis. Ada juga garansi kompresor selama 10 tahun. Ada juga kompresor lain, unit indoor AC ini juga tidak akan kuning karena menggunakan bahan ABS yang kualitasnya seperti helm SNI atau bodi pesawat terbang. Sebagai produsen pendingin udara terbesar di dunia yang memandukan riset dan pengembangan, pemasaran, serta layanan terpadu, pihaknya dalam hal ini menggandeng CV Sarana Aircool terkait operasional Pro Shop ini. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.